Pasti ada sisa-sisa darah dalam daging-daging yang sudah dipotong itu. Itu tidak najis. Amma ma yabqa fi dzabihati ba'da dzabhi fahuwa tahirun ijma'an. Di sini kita bicara bulu babinya. Bukan sop babi, bukan sate babi, bukan babi guling, tapi bulunya. Hewan sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah dan tidak dilakukan proses penyembelihan dengan benar atau secara syariat. Kalau masalah penyebutan nama Allah masih bisa dimaafkan. Sini dikatakan. Tapi kalau sudah proses penyembelihannya yang tidak benar, tidak bisa dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan ayat 173 surat Al-Baqarah. Kita sudah bahas sebagian tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Salah satu yang diharamkan untuk dimakan oleh umat Islam itu adalah bangkai. Sekarang selanjutnya waddama. Betul itu ya. Dan juga yang diharamkan adalah dam atau darah. Maksudnya apa? Di sini dikatakan ad-damul masfuhu huwa ad-damul ladzi yajri minadz dzabihati an dabhiha. Ad-damul masfuhu, adapun darah al-masfuhu yang tumpah atau mengalir, darah yang tumpah atau mengalir, huwa, adapun ad-damul masfuh, ad-damul ladzi yajri. Ad-dam ialah darah, alladzi yang, yajri mengalir. Apa darah? Minadz dzabihati, mengalir dari hewan sembelihan, mengalir dari hewan sembelihan, andabhiha, dari sembelihannya itu. Jadi disebabkan sembelihannya itu darah mengalir, itu najis.
Kita sering menyaksikan ketika pemotongan saat hari raya kurban. Jadi saat hewan sembelihan itu disembelih, nah darah dari yang mengalir sembelihan atau muncratannya itu najis ya. Dan tentunya haram. Haram itu. Yajri minad dabihati an dabiha. Au damul haidi. Juga najis. Yaitu darah haid. Au ad-damul ladzi yakhruj minal juruhi. Haram juga darah alladzi yang yakhruju keluar apa darah minal juruhi dari luka, borokan, ada nanahnya, darah putih, ada darah merah. Ini termasuk yang tidak boleh untuk dimakan darah. Namun untuk darah dari luka kita, itu jumhur ulama mengatakan bahwa dari kesulitannya dan sudah nyatunya dengan tubuh dan pakaian, itu kalian jangan was-was. Jadi karena darahnya terus mengalir, lukanya terus mengalir, kemudian nggak sholat, tidak. Itu namanya termasuk yang ma'fun anha. Kalian apa namanya di sini itu? Gudikan. Nah ya, istilah kalian gudikan sampai kemudian kena bajunya, enggak, itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholatnya, apalagi sampai was-was. Kenapa enggak sholat? Saya was-was sebab banyak mengalir darah. Jadi lebih baik enggak sholat, yang enggak boleh begitu. Al-masyaqqah tajlibut taisi. Pun amma ma yabqa fid dabihati ba'da dabhi. Amma ma yabqa, adapun ma apa-apa atau darah, yabqa yang tersisa apa ma minad dabihati dari hewan sembelihan, ba'da dabhi setelah penyembelihannya, fahuwa maka adapun ma tohirun ialah suci ijma'an, cara ijma' ulama. Bagian dapur umpamanya tadi dikatakan hewan sembelihan ketika disembelih kemudian ada darahnya, itu najis. Jadi hewan sembelihan yang baru disembelih kemudian setelah dipotong-potong itu kan pasti ada darah-darahnya. Darah-darah itu enggak najis. Jadi kalian umpamanya bagian dapur motong kecil-kecil, pasti ada sisa-sisa darah dalam daging-daging yang sudah dipotong itu. Sekali lagi ditegaskan, daging yang seperti ini meskipun ada darah-darah sedikit, mabaqiya minad dabihah, itu tidak apa-apa, itu tidak najis. Ini perlu ditegasin. Amma ma yabqa fid dabihati ba'da dabhi fahuwa tahirun ijma'an. Jadi darah najis itu ketika baru-baru disembelih itu, kalau sudah masuk dapur enggak najis lagi. Ini jangan sampai was-was. Mbak-mbak biasanya bikin dapur, tadi potongan daging dapur yang baru dipotong jadi sate, itu kan kecil-kecil, warnanya masih merah, jadi nggak usah harus disucikan dulu dagingnya, harus disemprot, ya enggak, harus bersih, nggak usah begitu. Ini jadikan landasannya. Amma ma yabqa fid dabihati ba'da dabhi fahuwa tahirun ijma'an. Wa yadkhulu fid damil masfuhi al-qayhu was-sadidu. Wa yadkhulu, dan masuk fid damil masfuhi, termasuk darah yang mengalir,
alqoihu apa nanah, wasodidu alqoih nanah, asodid juga nanah. Jazakallah Jadi khair. ada nanah yang agak kemerah-merahan, ada nanah yang murni putih. Kalian pernah melihat darah putih? Pernah melihat? Kalau kalian lagi jarbanan, biasanya ada kembung-kembung sampai jadi warna putih. Kalau ditusuk itu warnanya putih. Pernah lihat kalian? Di sini enak, kamar mandinya airnya melimpah sendiri-sendiri. Airnya jalan terus. Kalau dulu airnya satu, mandinya keroyokan. Jadi mudah sekali terkena. Sekarang insya Allah lebih higienis airnya, lebih banyak dan lebih bagus. Alhamdulillah. Saya terusin. Walahmal khinzir, dan termasuk juga yang diharamkan untuk dimakan itu adalah lahmal khinzir, daging babi. Yuhramu, diharamkan, aklul khinziri, apa memakan babi, awil intifa'u bi'admihi, atau mengolahnya, pengolahan begitu, bi'admihi, dengan tulang babi, au jildihi, atau kulit babi, illal khizarati bisya'rihi, kecuali pengrajin kulit bisya'rihi, dengan bulu babi. Nah, ini banyak apalagi konon katanya sekarang itu banyak sekali bahan-bahan yang tidak bisa lepas dari bulu babi. Gini betul. Banyak sekali, utamanya bagian-bagian alat-alat kosmetik, atau kalau yang suka bedaan, apa namanya itu, kuasnya. Kalau untuk cat itu kuasnya, itu kuasnya bedaan itu rata-rata dari kulit babi. Gini apa betul? Sini dikatakan waqad dzukira fi fatawal azhar, waqad dzukira, dan sungguh dzukira telah disebut, fi fatawal azhar, dalam fatwa azhar, dalam fatwa azhar. Ada kalau di kita itu ada fatwa MUI. Kalau levelnya lebih tinggi dari fatwa MUI, berlevel internasional, itu ada fatwa azhar, fatwa yang dikeluarkan oleh masyayikh Universitas Al-Azhar, masyayikhul azhar. Ini maksudnya waqad dzukira fi fatawal azhar anna ibna Huwais Mindad, Ibnu Huwais Mindad, bahwasanya Ibnu Huwais Mindad rawa, telah meriwayatkan, siapa Ibnu Huwais, anna rojulan, bahwasanya seorang lelaki, anna rojulan, bahwasanya seorang lelaki, sa'ala, telah bertanya, siapa rojul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khirazati, tentang profesi pengrajinan kulit gitu, bisya'rihi, dengan bulu babi. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa kalau masalah itu. Qala Badruddin Al-Aini fi syarhi Sahihil Bukhari. Qala, berkata Badruddin, siapa Badruddin Al-Aini,
fi syarhi sahihil Bukhari, dalam syarah hadis sahih Imam Bukhari, katanya begini, waktalafa dan berselisih pendapat, waktalafa dan berselisih pendapat, al ulama'u, siapa para ulama, fil intifai bisya'rihi, dalam memfungsikan atau mengambil manfaat bisya'rihi, dengan bulu babi. Ingat ya, bulu bukan kulit. Bulu babi. Bedakan antara bulu babi dengan kulit babi. Di sini kita bicara bulu babinya. Bukan sop babi, bukan sate babi, bukan babi guling, tapi bulunya. Fakarroha, maka memakruhkan atau menghukumi makruh hu pada intifa bisya'ril khinzir, pada memfungsikan bulu babi, Ibnu Sirin, siapa Imam Ibnu Sirin, wal Hakamu, dan Imam Hakam, wahwa, dan adapun hukum makruh menggunakan atau memfungsikan bulu babi itu, qaulul Syafi'i, ialah pendapatnya Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, wa Ishaq, dan juga Imam Ishaq, wa qala Tahawi, dan berkata siapa Imam At-Tahawi, la yantafi'u minal khinziri bisyai'in, la yantafi'u, tidaklah bermanfaat atau tidak menjadikan manfaat, tidak menggunakan sesuatu, tidak memfungsikan, begitu, minal khinziri, dari babi, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, wala yajuzu, dan tidak boleh, bai'u syai'in minhu, apa, menjual sesuatu, minhu, dari khinzir. Tidak boleh menjual daging babi, tidak boleh menjual kulit babi, tidak boleh, termasuk juga katanya Imam At-Tahawi, menjual bulu babi. Wa yajuzu, dan boleh, lil kharrazin, bagi pengrajin kulit, begitu, ayyubi'u, boleh apa, menjual siapa kharrazin, sya'rotan, pada satu bulu, sya'rotan, pada satu bulu, au sya'rotaini, atau dua bulu, lil kharazati, untuk kharazah, yakni profesi pengrajinan kulit. Warakhasa, dan merukhsahkan atau membolehkan, fihi, di dalam memanfaatkan bulu babi, al-Hasanu, siapa Imam Hasan, wa ta'ifatun, dan satu kelompok gitu.
Wadakaro an Malikin, wadakaro, dan menyebutkan an Malikin dari Imam Malik, annahu, bahwasanya la ba'sa, tidak apa-apa, bil kharazati, dengan profesi atau dengan sebab sebagai profesi kulit, bisya'rihi, memanfaatkan bulu babi. Wa annahu la ba'sa bi bai'ihi wa syira'ihi, wa annahu, dan bahwasanya sya'an, la ba'sa, tidak apa-apa, bi bai'ihi, dengan menjual bulu babi, wa syira'ihi, dan membeli bulu babi. Wa qala al-Auza'i, dan berkata siapa Imam al-Auza'i, yajuzu, boleh, lil kharrazi, bagi pedang, bagi tukang kulit, orang yang berprofesi dengan kerajinan kulit itu, ayyastaria, boleh apa, membeli, hi, pada sya'ar, pada bulu babi, wala yajuzu, dan tidak boleh, lahu, bagi kharas, ayyabi'ahu, menjual. Membeli boleh, tapi nggak boleh menjual, karena profesi seorang pengrajin kayu, dia bolehnya membeli, nggak boleh menjual. Kalau umpamanya masih menjual, namanya bukan profesi pengrajin kayu, tapi dia profesi jual beli bulu babi. Itu namanya profesi jual beli bulu babi. Ini maksudnya. Itu haram. Itu darah yang haram, kemudian juga haram juga daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan haram juga dimakan apa-apa uhilla bihi, yang ketika penyembelihannya itu tidak disebutkan nama Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wahia, adapun yang dimaksud wa ma uhilla bihi li ghairillah itu dzabihatul musyrikina, ialah hewan sembelihannya orang musyrik, haitsu yadhkuruna 'alaiha, haitsu sekiranya, yadhkuruna, menyebut siapa kaum musyrikin, 'alaiha, atas hewan sembelihannya itu, ghaira ismillahi, selain nama Allah, inda dabhiha, di saat menyembelih hewan sembelihan itu. Bangkai haram, darah haram, daging babi haram. Terus apa ini? Hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wal ihlalu, dan adapun yang dimaksud dengan ihlal lugatan secara bahasa, huwa raf'us sauti. Adapun ihlal itu raf'us sauti, ialah mengeraskan suara. Jadi kalau umpamanya mau menyembelih, itu suaranya bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Tapi kalau disebut bukan selain nama Allah, sebagaimana kaum musyrikin, maka hewannya itu juga yang disembelih jadi haram. Jadi haram. Kalau yang disembelih cuma satu mungkin kalau lebaran. Tapi kalau yang disembelih itu ratusan bahkan ribuan ayam,
Taruhlah seperti KFC, McD. Untuk suplai di Jawa Timur ini saja, atau tidak usah jauh-jauh di Malang Raya ini saja. Kalau cuman 100 sampai 1000 ayam itu terpotong. Bagaimana kita memastikan bahwa McD dan KFC itu betul-betul terpotong secara Islami dan menyebut nama Allah? Sementara tegas di sini tidak boleh atau menjadi haram kalau tidak disebut nama Allah saat menyembelih. Perhatikan ini semuanya. Ini jangan sampai ada yang keliru. Waqat dan sungguh ahalla telah menghalalkan Allahu siapa Allah min dalika dari hal yang demikian itu. Menghalalkan apa? Zabaiha ahlil kitabi, pada sembelihan-sembelihan atau hewan-hewan sembelihan ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Wallahu ya'lamu annahum yadhkuruna 'alaiha ghaira ismillah. Wallahu, dan adapun Allah, ya'lamu, maha tahu siapa Allah, annahum, bahwasanya mereka ahlul kitab itu, yadhkuruna, menyebut siapa mereka ahlul kitab, 'alaiha, atas hewan-hewan sembelihan itu, menyebut apa? Ghaira ismillah. Bahwasanya mereka juga ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, tapi Allah menghalalkan biqaulihi, dengan firman Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Al-yawma, pada hari ini, uhilla, telah dihalalkan, lakum, bagi kalian, at-tayyibat, apa makanan-makanan yang baik, wa ta'amul ladina, dan dihalalkan juga bagi kalian ta'amul ladina, makanan-makanan alladina utul kitab, makanannya para ahli kitab. Wa ta'amul ladina utul kitab, maaf, dan adapun makanannya para ahli kitab, hillun, ialah halal, lakum, bagi kalian, wa ta'amukum, dan adapun makanan-makanan kalian, hillun, ialah halal juga, lahum, bagi ahli kitab. Jadi boleh menerima makanan dari ahli kitab, makanan kita juga boleh mereka makan. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita, al-muhsanat itu wanita-wanita yang menjaga kehormatan, minal mu'minati, dari kalangan kaum mukminah, wal muhsanatu, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan,
minalladzina utul kitab, dari kelompok ahlul kitab. Jadi ada mukminin. Kalau mukminin sudah jelas adalah orang-orang yang beriman, maksudnya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengimani Rasulullah, pasti mengimani Al-Quran, pasti mengimani Allah, pasti mengimani semua ajaran Rasulullah, disebut mukmin. Kalau ahlul kitab, Tuhannya Allah, tapi mereka tidak mengimani Rasulullah, hanya disebut sebagai ahlul kitab. Sini, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum, dari sebelum kalian. Idza ataitumuhunna, idza ketika ataitumu memberikan siapa kalian, hunna kepada mereka, ujurahunna pada mas kawin mereka, muhsinina mengawini gitu. Jadi untuk menjaga kehormatan, muhsinina mengawini, ghairu musafihin, bukan bayar untuk melakukan zina, tapi mahar untuk kawin, bukan membeli wanita gitu. Wala muttakhidhi akhdan, dan juga tidak menjadikannya al-akhdan itu gundik. Jadi wanita simpanan, kumpul kebo yang tidak dinikahin, gak boleh seperti itu. Nikah baik-baik, dan kalian bayar mahar, bukan ngasih uang untuk membeli wanita sehingga terjadi hubungan zina atau menjadikan wanita sebagai gundik. Wala muttakhidhi akhdan. Tapi intinya di sini pada pembahasan kita, al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Ini. Wa fil hadisi an ummil mu'minina as-sayyidati Aisyah. Dan di dalam riwayat hadis an ummil mu'minina, dari ummil mu'minin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, annahum, bahwasanya orang-orang, qalu bertanya, siapa orang-orang, qalu berkata, siapa orang-orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kauman, sesungguhnya satu kaum, hadisu ahdin bil jahiliyati, maknanya ini maksudnya mazala bihim ba'du adatil jahiliyah, masih biasa terjadi di kalangan mereka itu adatul jahiliyah, apa tradisi atau kebiasaan kaum jahiliyah. Ya'tuna biluhman, ya'tuna bi, memberikan siapa mereka, biluhmanin, dengan daging-daging, artinya saling memberi daging begitu. La nadri, tidak tahu siapa kami, adzakaru, apakah menyebut siapa mereka kaum jahiliyah itu, ismallahi, menyebut pada ismullah, alaiha, atas daging sembelihan itu, amlam yadhkuru, atau mereka belum menyebut. Kita punya tetangga Kristen, atau punya tetangga orang Yahudi. Biasa sekali tetangga kita itu
Kalau sudah hari rayanya, lebarannya Kristen umpamanya, kita diantarin rawon. Ini Bu, tangannya Kristen, ada rawon, kita masak rawon. Atau masak rawon apa itu? Rawon ayam. Ada rawon ayam. Namanya kari ya kalau rawon ayam. Ini nganterin hantaran makanan, kari ayam. Ini kita kemarin nyembelih kari ayam. Wih, dia orang Kristen, orang Yahudi. Bagaimana ya? Nah, ini bagaimana kita menyikapi itu? Di sini dikatakan, pernah suatu ketika Rasulullah didatengin oleh umat Islam. Mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, ada satu kaum, kami tinggal dengan kaum itu, di mana mereka itu biasa sekali memberikan hantaran-hantaran daging. Wala nadri, dan kami tidak tahu, adzakaru ismallah alaiha am lam yadhkuru. Apakah mereka saat menyembelih daging itu sudah menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah? Kami nggak tahu itu ya Rasulullah. Afana qulu minha, bolehkah kami makan dari daging yang dikirim oleh mereka itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini jawaban Rasulullah, sammu Allah wa kulu. Sammu, menyebutlah kalian Allah pada ismullah, wa kulu, kemudian makanlah. Ya udah, kalau memang kalian ragu-ragu apakah itu menyebut nama Allah atau tidak, tinggal kalian menyebut saja Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, makan. Paham? Kalian ragu-ragu yang punya KFC sama McD ini orang Islam atau bukan ya? Ya udah, tinggal kalian sebelum makan KFC, sebelum makan McD, kalian bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan. Itu kalau masih ragu. Wadzalika kulluhu, dan adapun yang demikian itu kulluhu semuanya boleh untuk makan daging yang meskipun kita tidak tahu apakah daging ini ketika disembelih disebut nama Allah atau tidak. Yang demikian itu boleh idza kana dzabhu, jika kana ada adzabhu apa sembelihan, sohehan ialah benar, minar raqabati dari leher. Jadi yang demikian itu semuanya boleh. Makan daging yang kita ragukan apakah itu disembelih ketika menyembelih menyebut nama Allah atau tidak, boleh dengan cara kita mengucapkan Bismillah, kita menyebut nama Allah kemudian makan. Itu semua bisa kalau kita tahu proses penyembelihannya itu dengan benar, yakni melalui lehernya yang disembelih, lehernya hewan yang disembelih. Hewan sembelihan loh ya. Jangan kalian kalau umpamanya ikan laut kok nggak ada sembelihannya di lehernya. Lehernya ikan juga nggak ada ya. Itu kecuali ikan laut. Ini maksudnya hewan sembelihan harus proses penyembelihannya itu dengan benar. Yang pertama yang dimaksud benar itu adalah di leher. Amma idza kana bisoki, amma idza kana, adapun idza kana jika kana ada apa hewan sembelihan itu bisoki dengan disetrum, bil kahrubai dengan listrik, au bil khanki atau dicekik, au zabahuha, zabahu menyembelih siapa orang-orang ha pada hewan sembelihan, min kofaha dari punggungnya atau dari kebalikannya, atau ditusuk tembus ke belakang sampai mati. Paham kalian? Lihat, ada burung dara, karena kalian kasihan mau disembelih gak tega, akhirnya kalian nyetrum, disetrum. Gak boleh, itu langsung jadi bangkai. Atau supaya kalian lebih irit, ngambil
besi, kemudian mulai dari pantatnya ayam atau pantatnya burung merpati itu ditusuk sampai tembus ke kepalanya supaya enak untuk main dibakar. Haram itu. Harus disembelih dulu dengan benar. Setelah selesai penyembelihan boleh. Kalau mau dibakar boleh, dijadikan kambing guling boleh. Tapi setelah proses penyembelihan dengan benar. Paham tum? Paham kalian semua? Ini. Jadi menyembelih itu adalah sesuatu yang vital di dalam Islam. Lihat. Di Eropa sekarang itu sudah menganggap sembelihan umat Islam dan para ahli kitab, khususnya Yahudi, sembelihannya orang Muslim dan orang Yahudi itu dianggap tidak manusiawi. Jadi sekarang banyak negara-negara yang menilai sembelihannya Muslim dan Yahudi itu tidak Islami. Sapi-sapi impor, sapi itu bukan disembelih sebagaimana yang kita tahu, tapi kebanyakan sekarang sudah model pakai setruman atau hentakan yang sekali langsung mati. Jadi ada sistem kaget itu. Kalian kalau lihat di YouTube itu, sapi digiring jalan, langsung mati. Alasan mereka supaya, ya ini namanya sembelihan yang bagi mereka manusiawi. Hewan kok dimanusiawikan. Sembelihan yang manusiawi. Kalau sampai di sembelih itu, kalau kalian nggak percaya, kalian ngirim syutingan video sembelihan, kemudian kirim di YouTube. Wah, itu langsung disensor. Jadi sekarang YouTube itu perhatikan ini yang tidak kelihatan darah-darah atau proses-proses tabrakan itu langsung disensor. Termasuk penyembelihan itu juga. Jadi sembelihan-sembelihan kalau di Arab itu onta yang besar, mereka cuma menyembelih bismillah, Allah. 40 kambing itu disembelih cuma pakai pisau kecil. Cepat sekali, tajam sekali. Ya semuanya leher. Nah itu tidak manusiawi sembelihan seperti itu. Bagi mereka itu tidak Islam. Tapi di dalam Islam ini tegas, ya. Di dalam Islam tegas. Di dalam Islam tegas, sembelihan yang benar itu seperti ini. Jadi disebut nama Allah dan dilakukan proses penyembelihan dengan benar. Jadi sekali lagi saya tanya, apa saja yang haram? Yang haram untuk dimakan, yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat hewan sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah dan tidak dilakukan proses penyembelihan dengan benar atau secara syariat. Kalau masalah penyebutan nama Allah masih bisa dimakfu. Sini dikatakan. Tapi kalau sudah proses penyembelihannya yang tidak benar, tidak bisa dimakfu. Tidak bisa dimakfu. Ini. Au bi ghairihi, atau dengan selain itu, min anwa'iz dzabhi, dari macam-macam penyembelihan al-khoto'i yang keliru. Fala tukalu, maka tidak boleh dimakan. Walau meskipun zabaha, menyembelih ha pada hewan sembelihan muslimun, siapa seorang muslim. Dari mana kamu dapat ayam potong ini? Dari Pak Budi, ketua takmir masjid itu. Tapi mana kok lehernya enggak putus? Oh iya, langsung disetrum sama Pak Budinya. Yang nyetrum kan orang Islam.
Meskipun yang nyetrum itu orang Islam, meskipun yang nyekik, ini ayam, ini lehernya dicekik, yang nyekik itu orang Islam, jadi matinya karena dicekik, bukan karena disembelih, maka ini menjadi bangkai. Paham semuanya? Paham semuanya? Ini anak-anakku, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.